Dukanya akan hilang, namanya dilupakan, hashtagnya tenggelam. Supporter kembali bersorak, tetapi ibunya seumur hidup akan membenci sepak bola. Tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa. Begitu kutipan yang disebarluaskan warganet dalam berbagai platform terkait peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya Sabtu 1 Oktober yang berakhir dengan skor 2-3 kekalahan untuk tim tuan rumah. Sampai 2 Oktober kemarin, sehari pasca kejadian, setidaknya ada 174 korban yang dinyatakan meninggal, di mana 2 diantaranya adalah personil kepolisian dan selebihnya adalah para pendukung Arema. Itu hampir 100% dari total 186 orang yang sebelumnya dinyatakan berada dalam perawatan medis. Berdasarkan keterangan dari Wiyanto Wijoyo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, seperti dilansir dari Detik, ada 3 hal yang menyebabkan kematian para korban dalam insiden ini. Pertama, karena terinjak, entah itu karena kepanikan atau kekerasan aparat, kemudian luka parah hingga patah tulang karena alasan yang sama, serta sesak napas yang disebabkan entah oleh kondisi berdesak-desakan atau keracunan gas air mata. Untuk gambaran umum insiden ini sendiri, jika melihat dari rekaman yang tersebar, itu dimulai ketika laga berakhir. Para penonton yang merupakan pendukung Arema mulai merangsek masuk ke dalam lapangan untuk mencari pihak manajemen. Kemudian satuan petugas keamanan yang merupakan gabungan dari instansi militer dan kepolisian saat itu berhasil memukul mundur mereka. Namun situasinya berakhir jadi kisruh setelah banyak supporter yang ditindak secara berlebihan oleh aparat serta adanya tembakan gas air mata ke arah massa. Ini bukan hanya menimbulkan kepanikan, tapi juga menyebabkan kemarahan supporter. Mereka yang berhasil meninggalkan stadion merusak mobil aparat yang terparkir di pelataran. Rekaman. Kemudian yang gagal keluar dari kondisi desak-desakan dan tertinggal di dalam, ada yang berakhir jadi bulan-bulanan petugas keamanan. Sejauh ini memang sulit untuk menentukan penyebab utama insiden, karena di beberapa media setidaknya ada 3 versi kronologi yang tersebar. Pertama dari sudut pandang supporter yang selamat, kemudian sudut pandang kepolisian, serta terakhir masih ada kronologi versi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Tiap kronologi ini punya versinya sendiri mengenai pihak yang memulai kerusuhan. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, 2 versi di luar milik kepolisian setidaknya punya satu kesamaan yang menyebut kalau kondisi jadi memanas setelah gas air mata ditembakkan. Perkara gas air mata itu jugalah yang disoroti oleh penulis sekaligus peneliti Putut Ea dalam cuitan di akun Twitternya. Hal serupa juga jadi sorotan Lembaga Hak Asasi Manusia Amnesty International. Keduanya punya dasar yang kuat. FIFA sejak awal memang melarang penggunaan gas air mata sebagai instrumen utama pembubaran massa dalam stadion. Karena terhitung sebagai ruang terbatas yang merupakan wilayah rawan untuk senjata kimia satu ini. Namun menurut Kapolda Jatim, Irjen Niko Afinta yang namanya sempat terseret dalam isu konsorsium 303 sebagai penerima uang dari bandar judi, penembakan gas air mata dianggap perlu untuk dilakukan sebab massa mulai mengincar petugas selama kericuhan berlangsung. Yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Insiden ini juga menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo yang lewat siaran pers di kanal Sekretariat Presiden pada 2 Oktober meminta agar para korban selamat yang masih dalam penanganan diberikan perawatan medis terbaik. Dia juga meminta agar penyelenggaraan pertandingan sepak bola dievaluasi kembali oleh pihak yang bersangkutan, terutama dalam urusan prosedur pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang
saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.